Selamat pagi teman-teman Smart People, bertemu kembali dengan saya Yani dari Semarang dalam program Street Justice. Untuk hari ini saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana orang-orang selalu berebut untuk mendapatkan tempat terbaik. Misalkan kalau mau foto atau mau duduk itu selalu harus di depan, biar terlihat. Kalau untuk foto di depan, "Ah, aku tak di depan," biar nanti terlihat cantik atau terlihat tampan. Kalau duduk, "Ah, aku tak mau duduk di depan ah," biar yang di depan juga tahu, saya juga bisa mendengar apa yang diomongkan yang di depan. Semua itu baik, teman-teman, tetapi menjadi tidak baik ketika, kita mencari tempat yang terbaik pada saat, eee, tidak tepat waktunya. Contohnya ketika kita ke gereja misal, kita gereja dengan waktu yang sudah mepet, mungkin sudah terlambat, kita mencari-mencari tempat yang di depan, mencari-mencari, tengok-tengok sana sini harus mendapat tempat yang di depan. Itu yang menjadi tidak baik. Karena apa? Nanti teman-teman yang sudah ada di dalam gereja, yang sudah duduk di situ, di depan situ, akan merasa terganggu dengan kedatangan kita. Padahal acara misa atau acara ibadat itu sudah dimulai. Eee, Contoh lagi ketika kita mungkin, menghadiri pertemuan atau apa, meeting atau apa, yang memang acara itu sudah dimulai dan kita datang terakhir dan kita mencari tempat yang di depan. Itu yang menjadi salah, kecuali memang, eee, kita sudah disediakan tempat di depan. Ada firman Tuhan mengatakan di Lukas 14 ayat 8 sampai 11. Akan coba saya bacakan. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dari dia. Jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang lain, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan mendapat hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Di firman Tuhan itu menyebutkan bahwa kita harus selalu bisa menempatkan diri menurut saya mengartikannya pribadi seperti itu. Kita harus bisa menempatkan diri. Jadi ketika kita tidak kita datang ke suatu acara, ya duduklah di tempat yang memang kita disediakan. Jadi seandainya kita terlambat seperti yang tadi saya katakan di awal, kalau kita terlambat ya sudah cari aja tempat duduk di belakang, nggak usah nyari di depan. Kemarin saya ada, eee, di lingkungan saya itu ada mau piknik ceritanya. Mau ada piknik dan untuk pengambilan tempat duduk itu secara undi, teman-teman. Secara undi. Jadi mereka ngambil, kocokan gitu kan, kocokan dibuka. Nah, berarti, yang dibuka itu menjadi tempat duduk kita. Seandainya saya ambil nih kocokan nomor satu, oh berarti saya duduk di bangku nomor satu. Nah, ada salah satu teman saya bahwa, dia itu kocokan diambil itu mendapat nomor kalau nggak salah, kalau nggak 25, 26, 24, 25. Pokoknya nomornya itu 20 ke atas di belakang, bis besar tapi dia duduknya di belakang.
Nah, setelah selesai teman-teman ini mengambil undi dan mereka sudah membuka tempat duduk masing-masing, teman saya satu ini, dia masih muda, seusia saya. Teman saya ini, mendatangi teman saya satu lagi, mendatangi teman saya satu lagi yang usianya sudah rada lanjut dan kebetulan teman saya ini mendapat nomor depan, mendapat nomor 34 kalau nggak salah, 34 itu kan di depan, di belakang sopir. Memang nomor 34, 12, terus di belakangnya itu memang menjadi incaran biasanya, karena memang enak di situ. Eee, Teman saya yang muda ini, dia mendatangi teman saya ini, yang lebih tua, yang mendapat nomor di depan. Dia bilang, eee, "Tukeran yuk tempat duduknya, karena aku kalau duduk di belakang, anakku tuh nggak bisa." Padahal anaknya masih muda, dia dia masih kuliah anaknya. Saya berpikir, eee, yang ditukeri ini sudah sepuh, kasarannya ya, sudah tua. Kalau yang ditukeri itu sama-sama muda, it's okay, nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah yang ditukari tempat duduk ini, itu sudah tua dan teman saya yang sudah tua ini dia, "Ya nanti saya tak tanya dulu sama bapaknya mau ndak duduk di belakang." Kalau saya mendengar jawaban seperti ini berarti dia, sebenarnya udah menolak secara halus bahwa dia tidak mau duduk di belakang. Cuma karena dia nggak enak aja sama sama teman saya yang satu ini jadi dia, jawabannya seperti itu. Dan pada akhirnya memang iya tukeran. Teman saya yang muda ini duduk di depan, dan teman saya yang lebih tua ini akhirnya duduk di belakang. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah teman saya yang muda ini menjadi pembicaraan. Menjadi pembicaraan teman-teman saya yang lain dengan pikiran yang sama. Kok tega ya dia minta tukeran? Padahal kan ini kan, sudah sepuh. Kalau sudah sepuh itu kalau duduk di depan itu kan lebih lebih nyaman, lebih enak, dengan goncangan itu, eee, tidak terlalu besar. Kalau yang di belakang itu kan dia, naiknya juga terlalu jauh di situ, kalau dia mau ke belakang, kalau mau turun juga pintunya juga jauh, kasihan. Nah, seperti seperti yang di ayat Alkitab ini, supaya orang itu mengundang engkau dan dia datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang lain," lalu engkau akan mendapat malu. Mendapat malu teman-teman, itu yang menjadi salah ketika kita mencari tempat duduk di depan. Boleh mencari tempat duduk di depan itu boleh, sangat boleh. Mencari tempat yang terbaik itu boleh untuk diri kita. Tetapi yang menjadi tidak boleh dan itu menjadi salah ketika kita memaksakan kehendak kita, kepada waktu dan orang yang salah. Jadi kita harus berhati-hati dengan segala bentuk apa yang kita inginkan. Apakah ini betul? Apakah ini benar? Apakah ini bisa menyakiti orang? Apakah ini, bisa menyinggung orang? Itu yang harus kita pikirkan. Tetapi kebanyakan orang, ketika pada saat terjadi sesuatu itu bukan logika atau bukan pikiran atau bukan apa yang kita apa, dominankan. Tetapi hanya emosi sesaat yang kita dominankan. Jadi, "Ah, pokoknya aku kudu di depan. Ah, pokoknya aku harus harus menjadi yang terlihat." Padahal duduk di belakang atau kita, di belakang latar atau di belakang layar itu tidak semuanya tidak baik, teman-teman. Malah banyak sekali orang-orang yang di belakang layar atau mereka yang duduk di belakang itu malah mendapat kemudahan-kemudahan dan mereka menjadi orang-orang yang penting. Jadi teman-teman, pagi ini saya sedikit berbagi tentang itu. Jadi, sebisa mungkin kalau seandainya kita mendapat undangan atau kita bertamu atau kita, datang ke suatu tempat ketika waktunya sudah salah, ketika waktunya tidak memungkinkan kita untuk mencari tempat yang terbaik, ya sudah, kita carilah tempat yang tidak mengganggu orang lain. Boleh di belakang, boleh di samping, boleh di mana aja, selama itu tidak mengganggu konsentrasi atau tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sudah ada di situ. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya
sharingkan pagi ini. Terima kasih, berkah dalam.